Gara-gara hasil penelitian di Inggris, dexamethasone jadi perbincangan warga dunia. Ya, lantas bagaimana peredaran obat dexamethasone di pasaran? Informasi selengkapnya akan diulas oleh jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Saudara, pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Kemarin pertanggal 18 Juni 2020 lebih dari 1.000 kasus baru ini masih ditemukan. Jadi total di Indonesia penyebarannya mencapai 42.000 kasus. Dan di tengah pandemi COVID-19 banyak pihak kemudian yang mencoba mencari vaksin ataupun obat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah uji klinis yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford yang menyebut bahwa zat dexamethasone ini bisa memperbaiki atau sedikit membantu pasien dengan COVID-19. Nah, hal ini pula yang menyebabkan masyarakat kemudian mulai penasaran dan mencari tahu, bahkan ada isu yang menyebutkan bahwa obat ini kemudian diburu masyarakat di pasaran. Kita akan coba mencari tahu seperti apa kemudian penyebaran atau penjualan dari obat dexamethasone ini di salah satunya adalah di tempat saya berdiri saat ini di Pasar Pramuka di Jakarta Timur. Kita coba ke toko yang pertama dulu ya. Selamat siang, Pak. Pak, boleh minta waktunya sebentar dari Kompas TV. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Syawal. Oke. Pak Syawal, mau tahu dong, Pak, di sini jual dexamethasone nggak, Pak? Jual. Nah, Pak, sejauh ini yang membeli atau yang mencari dexamethasone ini meningkat nggak sih, Pak, belakangan ini? Untuk sementara belum ada meningkat, masih biasa aja. Oke, berarti harganya juga masih stabil ya, Pak? Masih stabil. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Kita coba cari tahu lagi di beberapa toko yang lain. Nah, sebelumnya saudara, memang di area Pasar Pramuka ini beberapa pasar atau maksud kami beberapa toko ini memang tutup karena sesuai dengan peraturan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini mengeluarkan peraturan gubernur yang meminta agar pasar ini menerapkan sistem ganjil genap. Artinya pasar-pasar di nomor ganjil ini hanya boleh buka pada saat tanggal ganjil dan sebaliknya ketika tanggal genap nanti baru boleh kemudian buka lagi. Makanya kalau dilihat di kanan kiri saya ada toko yang tutup dan juga ada toko yang buka. Kita coba cari tahu lagi kira-kira apakah hal serupa juga terjadi atau seperti apa dan bagaimana penjualannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, boleh disebutin dulu namanya siapa, Pak? Nama saya Yoyon. Pak Yoyon, nih saya mau tanya, di toko Bapak ini menjual dexamethasone atau enggak, Pak? Ada beberapa jenis di saya gitu, model yang injeksi ada, yang model tablet tapi berbentuk kemasan kaleng, dan ada juga yang tablet berkemasan lembaran itu, Mbak. Berarti ada beberapa macam ya, Pak, ya, dexamethasone ini. Nah, biasanya obat dexamethasone ini tuh dicari untuk yang punya keluhan penyakit apa sih, Pak? Hampir semua yang untuk peradangan ya, hampir semua yang keluhan untuk peradangan, baik tenggorokan ataupun yang lain-lainnya gitu, rata-rata mereka membeli dexamethasone ini. Pak, boleh kita lihat nggak sih sebetulnya dexamethasone itu tuh obat yang bentuknya seperti apa? Ini kan ada beberapa macam ya, Pak, kalau saya lihat. Nah, ini ada yang warnanya Kemasan kaleng seperti kayak begini, ini butiran jadinya. Jadi model butiran. Kalau yang seperti kayak gini, nah ini seperti lembaran ininya. Bentar ya. Minta tolong dibuka dulu ya, Pak, ya. Iya. Nah, ini seperti ini. Oke, berarti memang ini obat yang biasa digunakan atau dicari oleh masyarakat umum gitu? Iya, betul. Ini yang dicari itu 0,5-nya daripada 0,75-nya gitu. Biasanya harganya berapa sih, Pak, nih untuk obat-obat ini? Kalau yang 0,5 ini berkisar 2.500 per lembarnya. Gitu, per lembarnya 2.500. Kalau yang berbentuk kemasan seperti kayak begini, butir seperti gini, ini 10.000. Isi 100 tablet gitu. Berarti range harganya di angka 2.000 sampai 10.000 ya, Pak, ya? Iya, 10.000 ini yang isi 100. Kalau yang 2.500 isi 10. Gitu ya. Pak, ini biasanya yang cari itu orang, maksudnya hanya perorangan atau apotek kayak gitu-gitu, Pak, yang cari obatnya? Kalau di Pramuka ini lebih banyak untuk yang perorangan mencarinya gitu loh. Kalau untuk apotek kan mereka sudah punya distributor sendiri gitu. Itu, Mbak. Harus dengan resep dokter nggak sih, Pak, kalau mau cari obat dexamethasone ini? Ya harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter karena kan memang ini ada sedikit keras ya kan, begitu ada literkanya kan gitu ininya, Mbak. Gitu.
Nah, tapi sejauh ini nih Pak, ini kemarin kan sempat ada kabar katanya ini bisa menyembuhkan COVID-19 gitu. Tadi kan sebenarnya obat pereda nyeri atau pereda radang gitu ya. Nah, belakangan ini apakah penjualannya meningkat Pak? Sampai dengan saat ini penjualan masih stabil, pemerintahan juga masih stabil gitu. Dan juga saya bermohon juga minta juga ke masyarakat gak usah ketakutan kehabisan gitu. Insya Allah kalau jenis dexamethasone ini dengan berbagai macam jenis pabrik stok cukup ada di Pramuka ini. Oke, berarti harga stabil, permintaan masih stabil juga ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Nah, satu lagi nih Pak, untuk mengantisipasi misalnya memang obat ini manjur untuk kemudian mengobati COVID-19 untuk menghindari adanya spekulan seperti pada kasus masker kemarin, ada persiapan khusus atau ada antisipasi khusus dari para pedagang Pak? Ya, kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka sudah menghimbau ke beberapa rekanan kita untuk tidak menimbun barang-barang ini gitu. Dan ada dari beberapa rekan-rekan juga sudah mulai memesan dari sekarang gitu. Jadi kita udah inden dulu untuk menghindari para spekulan bermain gitu. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yoyon untuk waktunya untuk Kompas TV. Nah, tadi sudah disebutkan saudara bahwa sejauh ini memang jumlah atau ketersediaan dari dexamethasone ini masih cukup banyak di kawasan Pasar Pramuka dan juga harganya masih stabil. Tetapi yang jadi catatan adalah sebetulnya yang tadi juga sudah disebutkan sebetulnya oleh Pak Yoyon, untuk kemudian mendapatkan obat ini harus dengan resep dokter. Karena kemarin Profesor Zubairi Jurban selaku kepala dari Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 IDI atau Ikatan Dokter Indonesia ini menyebutkan bahwa sebetulnya obat dexamethasone ini belum 100% teruji secara klinis betul-betul bisa menyembuhkan pasien dengan COVID-19. Tapi memang bisa membantu pasien-pasien COVID-19 dengan penyakit yang cukup berat. Artinya untuk mereka yang sebetulnya masih sembuh, tidak terkena penyakit apapun, ini bukan obat yang seperti vitamin. Hal-hal inilah kemudian yang harus diperhatikan. Resep dokter jangan sampai terlewat dan jangan mengkonsumsi dengan dosis yang tidak tepat. Karena berdasarkan pernyataan juga dari IDI memang obat dexamethasone ini tidak bisa digunakan dalam waktu singkat, begitu artinya ketika menggunakan obat dexamethasone ini para penggunanya ini juga harus berhenti sesuai dengan resep dokter. Tidak bisa dihentikan begitu saja karena akan ada efek samping yang bisa menciderai para penggunanya. Niputu Trisnanda, Febri James, Kompas TV, Jakarta.